Pernah gak sih ngerasa susah banget buat ngejelasin ide yang rumit? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasianya, sebuah cetak biru buat bikin penjelasan yang sempurna. Kita bakal lihat gimana ide-ide yang paling kompleks sekalipun bisa kita urai jadi sesuatu yang jernih dan logis. Coba deh inget-inget, pernah nggak sih kalian baca berita atau nonton video tentang sesuatu yang rumit, misalnya soal krisis iklim atau pergerakan pasar saham. Terus kalian kagum, kok bisa ya jelasinnya enak banget? Gimana caranya mereka mengubah lautan data yang kacau jadi cerita yang bisa kita pahami? Nah, itulah yang akan kita gali hari ini. Ternyata itu semua bukan sihir. Ada metodenya, ada kerangka kerjanya, persis kayak cetak biru bangunan yang bisa diikuti siapa aja buat bikin penjelasan yang jernih dan ngena. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Oke, biar kita benar-benar ngerti, kita bakal pakai contoh nyata aja. Mari kita lihat gimana cetak biru ini bekerja dalam prakteknya buat ngejelasin sebuah fenomena alam. Bayangin deh, sebuah teks penjelasan tentang banjir. Biasanya kalimat pertamanya tuh langsung to the point ngegambarin fenomenanya, hujan deras yang bikin sungai meluap. Kalimat simpel yang mendefinisikan subjeknya ini adalah fondasi dari penjelasan yang kuat. Ini yang ngebangun panggung buat semua detail yang akan datang. Nah, sekarang ayo kita bedah contoh tadi. Mirip kayak seorang ahli anatomi, kita bakal pisahin setiap bagiannya buat ngerti fungsinya masing-masing dalam menciptakan pemahaman yang utuh. Bagian pertama dari penjelasan yang bagus itu selalu lugas. Tujuannya cuma satu, ngejawab pertanyaan, ini tuh ngomongin apa sih? Nggak pakai basa-basi, langsung pengenalan yang jelas dan ringkas soal subjeknya. Dalam strukturnya, ini kita sebut identifikasi fenomena. Tujuannya buat ngasih konteks. Ini tuh kayak jangkar buat audiens, ngasih mereka gambaran besar sebelum kita nyemplung ke detail-detailnya. Nah, disinilah keajaibannya terjadi. Setelah kita tahu apa fenomenanya, penjelasan yang baik bakal nunjukin kenapa dan gimananya. Kayak yang digambarin di sini, ini soal nyambungin titik-titik. Gimana satu peristiwa bisa nyebabin peristiwa lainnya secara berurutan. Bagian ini tuh jantungnya penjelasan, namanya rangkaian kejadian. Di sini disajiin urutan peristiwanya, nunjukin hubungan sebab akibat yang jelas. Tanpa bagian ini, kita cuma punya fakta-fakta yang acak, bukan sebuah cerita yang utuh. Dan terakhir, setiap penjelasan yang baik perlu penutup yang mantap. Bagian ini ngerangkum semua informasi dan ngasih audiens sesuatu yang esensial buat dibawa pulang. Bagian ini kita sebut interpretasi. Ini adalah kesempatan buat ngasih kesimpulan, ulasan, atau bahkan implikasi dari fenomena yang udah dijelasin. Ini yang bikin lingkaran pemahamannya jadi utuh sempurna. Jadi, setelah kita bongkar semuanya, inilah dia cetak birunya. Sebuah formula 3 bagian yang sederhana tapi luar biasa kuat. Yuk kita lihat lagi strukturnya biar makin jelas. Lihat deh, elegan banget kan? Cuma 3 langkah. Identifikasi dulu apanya, jelasin gimana dan kenapanya, terus kasih kesimpulan. Inilah kerangka kerja yang ada di balik setiap penjelasan hebat yang pernah kalian baca atau dengar. Tentu aja, cetak biru ini paling kuat kalau dibangun di atas fondasi yang kokoh. Penjelasan yang hebat itu selalu faktual dan berbasis ilmu pengetahuan. Tujuannya itu buat ngasih informasi, bukan buat ngebujuk atau ngejual opini. Nah, ini beda krusial antara penjelasan dan propaganda. Punya struktur yang bagus itu penting, tapi pilihan kata yang kita gunakan juga nggak kalah penting. Ada alat-alat bahasa khusus yang bikin penjelasan ini jadi benar-benar efektif. Mari kita lihat apa aja itu. Slide ini tuh kayak kotak perkakasnya seorang penulis. Konjungsi kausal seperti karena dan sebab itu ngebangun jembatan logika. Karena terjadi erosi, sebab itu sungai menjadi dangkal. Konjungsi kronologis kayak kemudian dan setelah itu ngebimbing kita ngikutin alur waktunya. Istilah ilmiah ngasih presisi dan kata kerja pasif sering dipakai biar fokusnya tetap ke prosesnya, bukan ke siapa yang lakuin. Oke, kita udah bongkar. Sekarang waktunya kita ngebangun lagi. Jadi, poin utamanya gimana caranya kalian bisa pakai cetak biru ini sendiri. Nah, ini dia panduan praktisnya. Mulai dengan ngamatin sesuatu di sekitar kalian, fokus ke satu proses utama, petain urutannya, susun kerangkanya pakai struktur 3 bagian tadi, terus gunain bahasa kejelasan buat nyatuin semuanya. Ini proses yang bisa kalian terapin buat topik apapun. Dan ini bukan sekedar teori ngawang-ngawang loh. Ini adalah konsep fundamental yang diajarkan di pendidikan formal. Kenapa? Karena ini bukan cuma soal nulis. Ini adalah alat yang dirancang buat ngelatih kita berpikir secara logis dan berdasarkan bukti. Pada akhirnya, tujuannya simpel banget.
Kutipan ini ngerangkum semuanya. Ini tentang ngejelasin sebuah proses dengan jernih. Tujuannya adalah kejelasan. Titik. Jadi, ini nih hal terpenting yang perlu kalian bawa pulang dari sini. Cetak biru ini lebih dari sekedar format tulisan. Ini adalah kerangka berpikir. Setiap kali kalian menggunakannya, kalian itu lagi ngelatih pikiran buat nyari sebab akibat, ngelihat pola, dan pada akhirnya memahami dunia di sekitar kita dengan lebih dalam dan jernih. Jadi, saya mau tinggalin kalian dengan pertanyaan ini. Sekarang kalian punya cetak birunya, alat buat ngubah yang rumit jadi jelas. Topik apa yang bakal kalian pilih buat diurai pertama kali? Dunia ini penuh dengan fenomena yang menunggu untuk dijelaskan.